dengan fitokimia sebagai nutracetik. Sesuai dengan apa, materi yang akan disampaikan, coba saya lihat, materi-materi apa saja yang di PPT 1 itu kan saya sudah jelaskan ya, apa aja materinya, coba saya tengok ya. Iya, fitokimia sebagai nutraceutical, kemudian nanti ada diabetes dan hipertensi ya, di sebelum UTS. Semoga, teman-teman sudah yang 8 kelompok kalau nggak salah ya, yang 8 kelompok itu, sudah bikin materi terkait dengan jurnal dari nutraceutical. Ini saya belum cek, nanti PJ-nya bisa dituliskan saja 8 kelompok itu apa saja judulnya. Usahakan akhir April, tugasnya sebulan ya, cukup lama ini sama yang tugas individu, akhir April itu sudah bisa, dikumpulkan semuanya. Nanti tinggal PJ-nya kasih link-nya saja ya, sehingga kita bisa diskusikan. Saya rasa di semester genap ini tidak terlalu padat kayak semester ganjil, saya rasa ya, karena, dari praktek juga kayaknya tidak banyak gitu ya. Nah sekarang nutrisi tadi ya, kayak saya review sebelumnya, kenapa nutraceutical ya, karena di situ ada komponen nutrisi dan pharmaceutical. Ini saya tidak slideshow ya, nanti suka putus kalau saya slideshow, saya bisa lihat saja. Ada nutrisi dan nutraceutical. Di Indonesia untuk ini pertemuan kedua ya, pertemuan yang ke-1 PPT-nya saya sudah share. Di Indonesia untuk nutraceutical itu izin menulisnya itu masih di Badan POM. Nah, beda dengan obat ya. Kalau obat itu kan jelas dagang keras lokal, DBL, DKL. Ini kalau nutraceutical saya belum cek ya apa kode dari Badan POM gitu. Atau kalian kalau punya di rumah nih, misalnya orang tua ataupun apa gitu ya, coba cek dari registrasinya apa gitu ya. Kayak misal oatmeal itu apa registrasinya? Apakah suplemen, masuk ke suplemen atau kodenya apa gitu ya. Yang jelas Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Subdirektorat 1 yang mengurus tentang kosmetika, suplemen, dan nutraceutical. Itu yang melakukan rilis terhadap kode ataupun apapun yang masuk di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat itu harus atas izin Badan POM. Nah, sekarang apa saja gitu ya, apa saja yang nutrisi-nutrisi yang kita kategorikan sebagai nutraceutical. Nanti terakhir kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas, tolong mahasiswa boleh bertanya ya. Kemarin saya skip pertanyaan dari PJ karena saya nggak mau PJ yang bertanya di chat. Karena bahasa chat itu bahasa yang tidak dimengerti semua orang. Saya ngomong ini nanti interpretasi teman-temannya beda gitu ya. Kalau secara komunikasi secara langsung, secara verbal itu insya Allah nangkepnya lebih gampang. Nah, sekarang kita udah belajar farmakognosi ya, teknik pemisahan dan teknik pemurnian. Memang tidak dipungkiri bahwa tanaman-tanaman obat itu memiliki khasiat metabolit sekunder seperti ya yang kemarin udah pada jago-jago harusnya ya. Kaloid, fenol, flavonoid, tanin, quinon, steroid, terpenoid gitu ya, bahkan minyak atsiri dan lain-lain. Memang tidak dipungkiri mereka memiliki khasiat tersendiri masing-masing. Makanya Allah itu adil. Makanya nggak pernah bilang kan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya zaman dulu pernah saya bilang berkali-kali, zaman dulu tuh nggak ada amoxicillin, nggak ada tetracycline, nggak ada cefixim, cephalosporin itu nggak ada. Jadi unsur tanamanlah yang mengobatinya gitu. Itu tidak dipungkiri. Berarti adil. Tuhan itu adil gitu ya. Kalaupun orang misalnya orang susah, orang di pedalaman gitu ya, orang suku yang paling dalam gitu, dia nggak ketemu puskesmas pun dia bisa sehat. Itu bukti dari
keadilan Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi fitokimia ini kita ketahuin semua metabolis sekunder yang ada di dalam tanaman, baik dari buah-buahan, dari sayuran ya, ataupun dari hewani ya. Karena kalau kita ngomongin simplisia kan bisa macam-macam. Tapi kalau fitokimia juga ada di hewan gitu ya, fitokimia. Tapi karena kita tidak melakukan praktek di udang contoh, praktek udang, uji alkaloid, kita kan kagak ya. Dan juga saya juga nggak tahu kalau apakah di udang itu ekstraksinya bagaimana. Kemudian apakah di udang itu mengandung fenolflavonoid? Sejujurnya saya belum pernah melakukan itu ya, belum melakukan pemeriksaan terhadap hewani. Tapi seru juga ya, tapi pasti bau amis di lab gitu ya. Nah ini fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan memang kecenderungannya berwarna ya. Berwarna terang karena memiliki gugus kromofor. Gugus kromofor itu, ingat kalau kita di dalam spektro kan, senyawa-senyawa yang memiliki gugus kromofor dan oksokrom itu bisa melewati gelombang ultraviolet, spektro UV gitu ya. Nah, ini yang saling bertukar ion terjadinya sisi reduksi dan oksidasi sehingga bisa ditangkap oleh gelombang spektro. Nah, sayuran yang berwarna gelap pastinya mengandung banyak klorofil. Nah, kalau misalnya kalian bisa tebak sendiri gitu ya, sayuran yang berwarna gelap itu yang mana saja. Sayur bayam itu berbeda warnanya dengan kangkung. Lebih gelap mana sayur bayam, daun bayam dengan daun kangkung. Itu kalian, bisa membedakan. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah ke pasar, kemudian kalian nggak pernah mengamati, taunya cuma saat orang tua kalian itu udah masak gitu ya, daun bayam sama daun kangkung, ya susah juga karena mereka sudah jadi matang gitu ya, tapi itu pun bisa terlihat. Pasti daun kangkung itu yang memiliki hijaunya lebih pekat dibandingkan daun bayam. Artinya adalah segala yang daun yang warna hijau itu mengandung hijau banget, itu mengandung klorofilnya itu banyak banget ya. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi saya bilang ya, yang kita kan belajar hari ini kan fitokimia untuk nutraceutical. Nutraceutical yang mengandung fitokimia atau fitokimia yang digunakan secara nutraceutical. Mungkin tidak banyak yang akan kita eksplorasi gitu ya, segala terpen, tanin, dan lain-lain. Karena pada dasarnya kalian sudah pada tahu semua metabolis sekunder. Paling yang kita pelajari di nutraceutical adalah yang terkait dengan apa sih yang paling sering digunakan, makanan apa yang paling nutrisi apa yang paling digunakan terkait dengan senyawa metabolis sekunder yang ada di dalam si makanan tersebut ya. Ini kita masuk golongan terpenoid atau isoprenoid. Nah, terpenoid ingat pas screening fitokimia, steroid dan terpenoid ya. Kalau fenolflavonoid udah jangan dikata dah, dia paling banyak memang di tanaman, di buah-buahan, di sayuran ya. Ini sekarang pelan-pelan kita ngomong tentang terpenoid atau isoprenoid. Dalam screening fitokimia, dengan ditambah Liberman Buchat ya, kalau masih ingat, kalau terpen warna merah, kalau misalnya warna hijau itu steroid. Itu saya rasa masih ingat karena kalian sudah beberapa kali praktikum. Nah, karotenoid, terpenoid ini sama ya. Karotenoid itu yang membuat jagung menjadi kuning, kemudian wortel yang juga merah dan tomat berwarna merah. Itu ada karotenoid. Dan terpen juga umumnya berwarna. Kemudian pada ikan salmon warna kuning, kemudian kalau klorofil memang udah bawaan dari hijau daun ya. Nah, kita bisa melihat beberapa karotenoid gitu ya. Karotenoid zat berwarna ini macam-macam warnanya. Kalau dia berwarna jingga, umumnya mengandung alfa, beta, dan gamma karoten. Kalau dia berwarna merah,
tanaman ataupun buah-buahan ataupun apa ya, berwarna merah itu mengandung likopen dan astaxanthin. Kalau misalnya karotenoidnya yang berwarna kuning, itu mengandung, senyawa-senyawa lutein dan zeaxanthin. Ini yang bisa, kita kenal gitu ya, apa sih kalau misalnya warna merah, warna kuning, warna jingga? Oke, kita dulu. Nah, karotenoid ini adalah pigmen alami. Pigmen itu warna alami yang termasuk dalam terpenoid. Jadi, kalau kita ngomongin karotenoid, itu berarti ada pigmen, warna-warna alami gitu ya. Biasanya, dia itu ada berwarna cerah ya, kuning sampai merah dan juga, karbonnya itu ada C40 gitu. C40 artinya bersifat lemak atau tidak larut dalam, air gitu ya. Jadi bahasanya kalau bahasa artinya karotenoid itu pigmen alami yang berasal dari terpenoid gitu. Oke, selanjutnya adalah, pemanasan, pemotongan, dan percikangan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Ini kan kalian saya suruh bikin video tentang, eee, tentang terkait dengan menu ya, menu, yang kalian bisa klaim misalnya menu yang digunakan eee, untuk mata gitu ya, untuk mengobati mata misalnya. Nanti secara fitokimia ini, pelajaran yang sekarang ini nih, kalian akan melihat tanaman-tanaman apa yang cocok yang digunakan untuk, eee, retina atau untuk mata. Karena kita bisa ngambil dari beberapa tanam buah-buahan atau sayuran. Kalian bisa bikin menjadi suatu salad ataupun seperti apa gitu ya. Atau kalian mau bikin jus atau mau bikin apa. Tapi kalian harus bisa memberikan bahwa tanaman ini dapat digunakan untuk misalnya gitu ya, kayak biclamer gitu ya, tapi jangan berlebihan biclamer-nya ini. Digunakan atau memperbaiki fungsi mata karena dia mengandung senyawa misalnya beta karoten, alfa karoten dan lain-lain. Kenapa saya pakai begini? Misalnya untuk mencegah terjadinya pemanasan dan lain-lain. Nah, kalian bisa mengkaji. Video-videonya bisa di YouTube juga ada karena ada beberapa mahasiswa juga mengupload terkait dengan produk nutraceutical yang dia punya. Gitu ya. Nah, tadi beta karoten, alfa karoten, dan lain-lain, kan pasti kalau sayuran itu dipotong dipotong, dipanaskan karena untuk dimasak ya. Makanya, beta karoten dan likopen ini gampang gampang terurai gitu ya, gampang terurai. Karena apapun yang namanya karotenoid, karotenoid nanti ada strukturnya C40. Kalau C40 berarti rantai karbonnya itu banyak. Rantai karbon banyak artinya dia larut dalam lemak. Udah belajar kimia dasar jadi paham ya. Nah, dan paling mudah diserap dengan minyak. Nah, di dalam aliran darah, karotenoid ini diangkut ke dalam partikel kolesterol yang paling banyak kaya akan lipid, kaya akan lemak. Jaringan yang paling banyak reseptor LDL lah yang menerima banyak karotenoid. Coba saya tanya, LDL itu lemak baik atau lemak jahat? Low density lipoprotein. Kan udah belajar farmakologi. Lemak jahat apa lemak baik bahasanya? Lemak jahat bukan, Bu? Lemak jahat. Sebenarnya lemak jahat itu memudahkan kita untuk belajar ya. Bukan berarti dia menjadi jahat, tidak. Lemak jahat itu LDL-nya. Jadi banyak karena karotenoid ini tidak larut dalam air, di dalam darah, dia itu bahasanya nempelnya gitu ya.
nempelnya di dalam lemak. Kan darah kita ini polar, darah kita ini mengandung air gitu ya, mengandung air. Jadi darah itu cenderung polar. Pada saat kita makan beta karoten, likopen ini diserap ataupun, eee, mencari mencari sesama lipid gitu ya, biar biar dia tujuannya itu biar bisa menyatu lipid. Di dalam tubuh kita kan ada komponen-komponen yang memang, bisa diserap untuk yang hanya lipofil ya, lipofil yang lemak-lemak aja kayak kayak retina mungkin ya. Retina itu, bisa dimasuki misalnya oleh yang berlemak atau blood barrier gitu kan, untuk senyawa-senyawa lipofilik dan lain-lain. Tapi kalau misal dia masuk ke aliran sistemik gitu ya, bagaimana proses ini kan yang proses dari, desain farmasi ya, desain farmasi bagaimana kalau obat-obat yang harus larut di dalam lipofilik kan ada kan, obat-obat yang harus, lipofilik karena dia harus melewati, sawar darah otak. Nah, bagaimana manajer-manajer yang menguasai QC gitu ya, di produksi, di industri, dia harus merancang obatnya pada saat dia di lambung misalnya kena asam lambung, dia tidak terurai, tapi pada saat di usus dia mampu untuk terurai. Sehingga di usus tersebut terjadi pemecahan dan, hasil metabolisme masuk ke hati. Dari hati baru dialirkan ke seluruh secara sistemik. Dari sistemik kemudian masuk ke dalam jaringan sel-sel reseptor. Nah, obat itu kan harus kuat sampai situ perjalanannya. Tapi pertanyaannya adalah sampai berapa banyak obat yang bisa masuk ke dalam reseptor sehingga menimbulkan efek terapi. Contoh misalnya kalian makan, minum obat parasetamol 500 miligram dosisnya. Apakah yang masuk ke reseptor jaringan itu 500 miligram? Belum tentu. Berapa yang terserap dalam sel sehingga, dia bisa, eee, bahasanya dia bisa antara reseptor, antara kunci sama gembok kan gitu ya kalau ngomong reseptor sama ligand obat gitu ya, sehingga menimbulkan efek farmakologis. Nah, berapa miligram yang bisa terserap, itu kan kita nggak tahu. Harus ada penelitian uji farmakokinetik, ambil darah, cek berapa kadar obat di dalam darah, kan harus melakukan penelitian seperti itu kan. Dan juga setiap orang ingat beda-beda, volume distribusinya beda, kemudian kadar lemaknya beda, kolesterolnya juga beda, sehingga itu mempengaruhi ADMET, ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari, suatu obat ataupun, nutraceutical ini ya. Nah, selanjutnya adalah, eee, contoh-contoh dari karotenoid terpenoid. Jadi, karotenoid itu pigmen warna yang berasal dari terpenoid. Pertama adalah likopen. Nah, likopen ini merupakan, berasal dari ataupun mengandung senyawa, dari beta karoten. Tadi kita udah lihat ya, beta karoten coba kita cek, ini beta karoten itu umumnya berwarna jingga. Jadi bisa sayuran atau buah-buahan yang berwarna jingga. Di sini, beta karoten ya, di dalam plasma manusia itu, di dalam darah itu ada plasma manusia, di mana 50% berbentuk isomer-cheese. Nah, ini cukup kalian tahu saja ya bagaimana proses di dalam tubuh, kemudian terjadi reaksi sehingga menjadi suatu isomer dan lain-lain. Di sini gunanya dari likopen ini adalah salah satunya sebagai antioksidan. Radikal bebas. Di dalam tubuh kita tuh, punya radikal bebas ya. Jadi secara alami kalau kalian, baca di dalam tubuh kita tuh memang, punya, anti radikal bebas secara alami. Contohnya misalnya, pada saat kalian ini masih muda-muda kan, pernah saya bilang, kalian kan usianya masih masih usia-usia muda. Artinya metabolismenya masih bagus dan lain-lainnya masih bagus. Salah satu terlihat adalah wajahnya masih cantik-cantik.
Ini proses kolagennya masih bagus, produksi kolagennya masih bagus. Apa ya? Masih bagus. Salah satu radikal bebas kan adanya hiperpigmentasi, adanya penuaan dan lain-lain yang bisa terlihat ya. Contohnya mukanya pada bintik-bintik tiba-tiba karena matahari, itu salah satu contohnya saja. Padahal banyak radikal bebas. Tapi permasalahannya adalah kita butuh asupan dari luar untuk radikal bebas. Apa saya tulis? Oh, bentar ada yang bocor ini. Kesha Putri Zahra. Oke ya. Jadi likopen itu salah satu terpenoid karotenoid. Jadi karotenoid pigmen berwarnanya dari golongan terpen. Kemudian di sini radikal bebas yang berasal dari oksigen adalah yang paling reaktif. Kalau radikal bebas itu ada namanya reaktif oksigen ROS dan nitrogen, oksigen dan nitrogen, reaktif spesies. Kalian bisa baca bagaimana proses pembentukan oksigen sehingga dia menjadi reaktif. Jadi kalau saya bisa jelaskan sedikit adalah radikal bebas itu merupakan suatu elektron yang tidak berpasangan. Kenapa dia tidak berpasangan gitu ya? Karena radikal bebas itu bisa dari matahari juga bisa. Matahari yang memang kan ada matahari di jam segini sampai jam segini bagus gitu ya. Ataupun siang-siang itu kan kurang bagus. Nah, di situ yang masuk ke dalam kulit, yang kalian kan sudah pernah lihat lihat presentasi teman-teman yang di skripsi kan, bagaimana terjadinya kemudian dia mengalami proses oksidasi ya, teroksidasi sehingga lepas dalam sehingga radikal bebasnya tidak punya elektron berpasangan. Makanya kalau kita bilang tuh radikal bebas tuh sama kayak, eee, ya kalau mau ngomong quote on quote gitu ya, sama kayak tapi saya kagak pantas juga ya ngomong kayak gitu ya, bahasanya sama kayak biar gampang, sama kayak pelakor. Pelakor itu nggak punya pasangan, tapi dia sebagai radikal bebas sehingga dia mencari pasangan elektron sehingga dia menjadi stabil. Nah, ingat kayak gitu aja gampangnya. Karena saya kalau belajar radikal bebas tuh, oh dia nggak punya pasangan, kemudian dia mencari pasangan, dia kan radikal bebas, dia mencari pasangan karena dia elektron yang tidak berpasangan. Nah, karena banyak elektron yang tidak berpasangan di dalam tubuh kita gitu ya, jadi kan kita harus cari pasangannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita minum makan antioksidan. Biar radikal bebas yang ada di tubuh kita yang tidak berpasangan, dia jadi punya pasangan. Nah, dampaknya kalau dia nggak punya pasangan adalah dia menggerogoti gitu ya, dia menggerogoti organ-organ tubuh kita. Dia bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke organ tubuh lainnya. Ya akhirnya sedikit demi sedikit digrogoti. Bahasa kalau kita orang Betawi digrogotin gitu ya. Kalau orang Tangerang ngomongnya apa ya? Dirusak gitu ya. Terjadi kerusakan, kerusakan secara oksidatif. Nah, kalau masih muda, tadi saya bilang kita tuh dibekalin tubuh kita tuh, udah ada porsinya. Ini antioksidan sekian persen gitu kali ya di dalam tubuh kita alami gitu ya. Tapi pada saat terpapar yang berlebihan, terpapar kondisi yang berlebihan sehingga kita kekurangan antioksidan. Kena matahari, terus, kalian makan misalnya makanan-makanan yang junk food, kemudian pembakaran yang tidak sempurna dan sate, itu kan macam-macam. Makanya yang bedakan orang zaman sekarang sama zaman dulu, penyakit orang zaman dulu tuh nggak aneh-aneh. Jadi bisa digunakan sebagai obat herbal aja dia bisa cukup gitu kan. Nah sekarang kita makannya aneh-aneh, kemudian ojon menipis kemana-mana, kita juga butuh obat-obat sintetis gitu ya, selain obat-obat herbal. Itu sih menurut saya ya, terutama untuk penyakit-penyakit kronis ya. Nggak bisa kita minum herbal aja untuk penyakit-penyakit kronis. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak kronis, yang untuk maintenance, itu boleh kita menggunakan kombinasi herbal. Itu sih menurut saya, karena kalau kalian misalnya sakit kanker gitu ya, sakit kanker, ya kalau cuma misalnya minum herbal,
kankernya udah stadium 3, stadium 4 tuh, butuh deg-degan juga nih, deg-degan tuh, "Aduh gimana ya, bisa sembuh nggak ya?" Gitu ya. Ini likopen ya, contoh likopen, karotenoid yang paling dominan dalam plasma manusia, plasma itu sifatnya itu, nonpolar. Plasma manusia itu lipofil, secara alamiah dalam jumlah lebih banyak daripada beta karoten. Ini yang mengandung beta karoten, eee, si likopen ini mengandung banyak beta karoten salah satunya ya, di tomat, di wortel, dan di paprika merah. Nah ini sekarang kalau misalnya teman-teman karena udah belajar nutraceutical ya, ini kan kita lebih banyak detail ke alam ya. Kemarin kan kalau pemisahan itu sambiloto, kemudian jintan hitam, kemudian daun sirih gitu ya. Sekarang kan benar-benar yang kita makan sehari-hari. Jadi kalau misal, nanti makan di, CR gitu ya, bareng-bareng, ini mengandung beta karoten, ayo kita beli tomat gitu ya, ataupun kita ini mau wortel ini gitu. Jadi seolah-olah, eee, kita jadi saling nge-review pelajaran kita gitu. Oh ya, tolong yang CR1, CR2 sambil nge-replay, saya udah bikin di e-learning, sambil tolong di-replay, itu, eee, menjadi bukti absensi ya. Walaupun nanti di akhir saya akan absensi manual, jadi pada saat nanti teman-teman yang dia tidak hadir tapi dia nge-replay, otomatis reply-nya saya batalin. Nah, yang kedua beta karoten sendiri ya. Tadi likopen juga, banyak mengandung beta karoten, dia ada di dalam plasma ya. Kemudian beta karoten sendiri adalah pigmen karotenoid, pigmen berwarna, dia golongan terpenoid ya, khususnya di wortel dan sayuran berwarna. Nah, sayuran berwarna ini kalian sudah tahu semua sayuran berwarna, Bu, gitu ya. Iya, semuanya berwarna dan otomatis warnanya warna hijau. Tapi kalau beta karoten, eee, artinya baiknya yang tidak berwarna hijau gitu ya. Karena karena dasarnya daun itu kan tidak warnanya memang hijau, bukan tidak berwarna ya, warnanya memang hijau. Beta karoten itu diambil dari, nama wortel sendiri, jadi warna kuning sampai jingga itu warna-warna yang, umumnya warna-warna yang mengandung beta karoten sendiri. Nah, uniknya adalah ataupun bukan uniknya ya, nah beta karoten ini dapat diubah menjadi vitamin A di tubuh. Nah, vitamin A ini diperlukan untuk kesehatan mata ya, terutama penglihatan lah pasti mata ya, kemudian sel imun dan lain-lainnya. Kalau kalian makan vitamin A yang sintetis ya, A sintetis, ini saya agak-agak ngeri juga ya, bersifat toksik, nggak begitu juga sih sebenarnya. Ini toksiknya itu kalau misalnya, eee, ya semua kalau banyak juga coba kita baca dulu ya, tubuh hanya akan mengubah vitamin A dan beta karoten sesuai dengan kebutuhannya, yang berarti beta karoten dianggap sebagai sumber vitamin A yang aman. Lebih aman jika memperoleh vitamin A atau beta karoten dalam jumlah banyak melalui makanan. Ini lebih aman bila kita menggunakan tadi, eee tumbuhan-tumbuhan yang mengandung beta karoten dibandingkan dengan vitamin A. Karena nanti, tubuh yang akan mengubah gitu ya, yang akan mengubah dari makanan tersebut menjadi beta karotennya gitu, kemudian menjadi vitamin A. Ya kita harus sadari bahwa selagi kan di awal pernah bilang, perbedaan antar nutrisi dan pharmaceutical kan, di PPT pertama. Nutrisi itu tidak mengalami side effect. Kalau, pharmaceutical itu mengalami side effect. Apapun itu kita mengalami, tapi permasalahannya adalah kan kita terima aja kan, side effect-nya terima. Kita menerima adanya side effect di paracetamol, kita menerima adanya side effect pada saat kita minum, obat batuk. Tapi side effect-nya itu kita bisa tolerir karena kita nggak makan tiap hari. Kita nggak makan tiap hari. Dan kalaupun kita minum tiap hari kayak obat diabetes ataupun obat hipertensi, ya mau nggak mau kita harus banyak minum air putih.
agar, mudah terekspresi ke dalam, urin gitu ya, terekspresi dalam urin. Tapi kalau minum obat terlalu polifarmasi di usia 70 tahun, nah beda lagi ceritanya. Polifarmasi di usia 70 tahun, sementara fungsi ginjalnya sudah menurun, fungsi heparnya sebagai metabolisme sudah menurun, otomatis menjadi toksik. Tapi Bu, serba salah. Kalau kakek saya nggak minum obat, dia akan lebih susah lagi gitu kan. Nah, ini kan menjadi dilematis, dilematis bagi dokter dan juga farmasi. Saya waktu kerja di rumah sakit juga saya pernah melakukan, konseling ya, konseling farmasi gitu kan. Rata-rata kan, pasien-pasien geriatrik, pasien-pasien yang udah tua. Sementara penyakit udah tua dia udah punya banyak, penyakitnya macem-macem. Hipertensi kan temennya diabetes itu temennya banyak ya. Orang kalau udah penyakit diabetes, biasanya kena hipertensi. Kalau udah penyakit diabetes, biasanya jadi ulkus, sakit kakinya ada luka, kemudian terjadi kram-kram, kemudian vertigo. Udah tambah lagi obat kolesterol gitu ya. Lah gimana saya harus melakukan konseling gitu ya. Sementara misalnya, fungsi ginjalnya sudah 30%, kreatininnya tinggi. Jadi serba salah gitu kan, serba salah. Nggak diminum nanti dia cepat go to heaven, kalau nggak diminum. Kalau diminum juga memperkeruh ginjalnya karena fungsi ginjalnya sudah berkurang. Eee, kalau sebagai kalau sebagai, tenaga kesehatan otomatis minum obat. Ya gimana pun kita menerima resiko yang ada, tapi kalau kita lepas obat, dia diabetes sama aja kita bunuh diri, bahasanya gitu. Udah tahu kadar darahnya 500 tapi di-stop, glucopage-nya, tapi metformin di-stop, itu kan sama aja, bunuh diri gitu ya, untuk pasien untuk bunuh diri, kan nggak boleh begitu. Nah, ini beta karoten ini juga antioksidan ya. Pokoknya, umumnya karotenol ini, umumnya yang berwarna-berwarna ini akan mengalami pengalaman saya, yang saya baca itu banyak sekali antioksidan di dalamnya. Makanya penting penting nih buat teman-teman. Kalian lihat ada ibu-ibu yang di usia lanjut itu masih cantik, berarti antioksidannya semakin banyak dia. Mungkin dari mudanya dia sudah rajin, mengkonsumsi gitu ya, berbagai macam antioksidan. Kalau kita ngomongin antioksidan, berarti tadi saya bilang, kalau ada elektron yang tidak berpasangan di dalam tubuh kita, dia akan merusak kondisi-kondisi organ, karena dia akan menempel dan akan menggerogoti ataupun merusak bagian-bagian organ tubuh kita, baik hati maupun kanker maupun yang lain-lainnya. Ini contoh dari, beta karoten sendiri ya. Ini ada tanaman-tanaman, wortel, ubi jalar, kemudian labu, kemudian brokoli. Saya berharap ya, kita mempelajari nutraceutical ini, kalian harusnya lebih menarik karena, kalian harus makan ini gitu loh, harus makan ini. Dan kalian bisa melakukan, penyuluhan juga gitu ya, ataupun ke orang terdekat, orang tua gitu ya. "Ini bagus nih Bu, buat ini," gitu. Ada mengandung beta karotennya, dia mengandung likopennya. Ibu tahu nggak kalau seandainya antioksidan itu bisa begini-begini, makanya kita butuh asupan ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak kan gitu kan, berapa banyak yang dibutuhkan untuk kita. Kalau misalnya di nutrisi, semakin kamu banyak makan juga nggak masalah kalau nutrisi gini. Banyak makan wortel, emang bisa ke badan kita jadi oranye? Kan enggak kan? Jadi nggak masalah. Kalau tubuh tuh lebih menerima yang alami-alami ya. Nah, ini selanjutnya adalah lutein. Coba lihat struktur kimianya ya. Struktur kimianya itu cukup cukup panjang ya. Ini rantainya cukup panjang, C40. Berarti dia bersifat lipofil tadi ya, lipofilik, suka dengan lemak. Nah, lutein ini juga terdapat pada sayuran yang berwarna hijau ya. Ini kangkung, bayam atau kangkung. Ditemukan, lutein ditemukan, berwarna hijau. Nah, juga ditemukan, ini saya highlight aja,
juga ditemukan pada kuning telur, lemak hewani, dan retina. Retina itu bukan retina maksudnya pada mata ya, ini saya aja. Lutein lutein di dalam tanaman sebagai ester asam lemak yang mengikat. Jadi, dari yang tadi kita bahas ya, ada beta karotin, kemudian ada lutein dan lain-lainnya, semuanya dia lebih ke sayuran, ada yang lebih ke beta karoten, lebih ke tadi ya, ke wortel dan juga yang berwarna-berwarna. Ini ada lutein yang juga ditemukan dalam kuning telur dan lemak hewan. Bu, saya sama kuning telur itu alergi. Ya kita pilih yang lain, jangan memaksakan, kan gitu. Di alam cukup banyak. Kalau kita alergi terhadap satu jenis, ya ambil jenis yang lain, jadi banyak pilihan. Bu, misalnya, eee, kan daging daging ini bisa gitu ya, tapi itu yang hal yang diharamkan. Ngapain kita ngomongnya diharamkan? Kan banyak sapi, ini banyak, ayam banyak, dan lain-lain. Jadi banyak pilihannya. Kalau yang haram-haram itu untuk menggoda kalian gitu ya, kalian sanggup nggak untuk tidak terjerumus. Ini contoh lutein ya, yang kaya antioksidan tadi, banyakkan dalam sayuran hijau gelap, kemudian kuning telur dan sayuran kuning, hijau gelap maupun sayuran-sayuran yang berwarna gitu ya. Selanjutnya ada zeaxanthin. Ini merupakan semua metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder yang digunakan untuk preventif biasanya. Karena kan kalau kalau kayak kita kemarin tuh antibakteri, jadi metabolit sekunder tuh banyak banget ya. Antibakteri kayak timoquinon, memang ada yang fokus ke dalam membunuh bakteri itu ada gitu ya. Kemudian paniculata andrographoloid memang diuji itu sebagai membunuh bakteri. Apakah zeaxanthin ini bisa membunuh bakteri? Itu kan harus dilakukan riset juga ya. Tapi umumnya golongan-golongan karotenoid salah satunya adalah karena dia senyawa berwarna ya, itu digunakan untuk antioksidan. Makanya dia masuk ke dalam nutraceutical karena bisa digunakan sebagai makanan. Kalau dia misalnya sebagai nguji antibakteri gitu ya, kita screening cabai merah, ya kita capek sendiri, tangan kita bisa panas juga gitu ya. Cabai merah dimaserasi, yang ada pada saat kita melakukan ekstraksi, kemudian meras gitu ya, tangan kita bisa perih panas juga gitu ya. Ini zeaxanthin, golongan santin-santin ya. Karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam. Zeaxanthin ini pigmen yang berwarna khas untuk paprika, jagung, kunyit, dan lain-lain. Jadi, zeaxanthin itu umumnya karotenoid pigmen warna yang berwarna kuning ataupun oranye. Jadi banyak mengandung zeaxanthin. Ya, saya ulangi lagi, kalau karotenoid itu pigmen warna. Ini kita lagi ngomongin terpenoid, golong-golongan terpenoid. Kemudian selanjutnya adalah astaxanthin. Nah, astaxanthin ini sekarang banyak nih, para remaja bahkan ibu-ibu ya, udah minum astaxanthin. Udah banyak banget, kalau mau awet muda, minum astaxanthin. Kalau kalian masih muda, jangan minum dulu, makan makan yang dari tanaman saja dulu ya. Kebanyakan usia-usia yang seperti saya dan lain-lain, minum astaxanthin, minum ini, gitu kan. Dalam bentuk, iklan dan sintetisnya gitu. Tapi kalau misalnya di astaxanthin ini juga, sejumlah karotenoid ya, tidak diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Jadi tidak diubah menjadi vitamin A. Namun astaxanthin ini memiliki toksisitas yang lebih rendah, kemudian memiliki aktivitas antioksidannya yang lebih rendah daripada karotenoid lain. Astaxanthin bisa digunakan sebagai suplemen makanan dan produksi astaxanthin berasal dari sumber alam maupun sintesis. Nah, kita bisa lihat, ini kalau memang kalau misalnya antioksidannya lebih rendah daripada karotenoid lainnya, ini sebenarnya perlu dibuktikan juga sih ya. Tapi minimal bila di dalam dia lebih
lebih tinggi misalnya dari apa, vitamin C, berarti bisa juga gitu ya, segala sitrun ataupun jeruk-jeruk. Ini contoh astaxanthin, biasanya pigmen yang berwarna merah ya, ini banyak di ikan-ikan, salmon, lobster gitu ya, alga merah. Makanya kalau dijual astaxanthin ya, ini astaxanthin ini walaupun astaxanthin ini klaim antioksidannya sangat kuat di iklan orang jualan nih saya lihat gitu ya. Tapi mungkin iya juga gitu kan. Karena kan bisa jadi kalau dosisnya tinggi kan antioksidannya kuat juga ya. Pantesan harganya itu cukup mahal. Coba cek aja. Harganya cukup mahal karena memang dia kalau terbuat dari ikan salmon ya, ikan salmon aja mahal banget gitu ya. Jadi bisa. Nah, dengan materi ini kalian bisa milih nih, oke hari ini saya mau makan ikan salmon, oke saya pengen makan udang, ataupun kalau alga merah ini agak susah didapat ya, karena eh, dia dia di laut-lautan dan agak susah didapat. Dan saya juga belum pernah sih, saya belum pernah makan alga ganggang gitu ya. Bagaimana cara meraciknya dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman misalnya, kan tadi saya bilang, kalau misalnya nanti tugas kalian itu bagus gitu ya, tugas kalian bagus dan cukup unik, ayo kita lanjutkan aja ke kompetisi selanjutnya, ataupun kita jadi brand gitu ya, kita eh, jadi brand kalau emang makanannya enak, kemudian komposisinya memang bagus gitu ya, itu bisa bisa kita kita pasarkan. Wah, keren banget tuh. Kemudian selanjutnya adalah tadi ada karotenoid, sekarang kita masuk ke babak non karotenoid. Kalau non karotenoid berarti bukan pigmennya itu tidak berwarna ya, tapi golongan terpenoid. Contohnya adalah eh, perilyl alkohol. Nah, ini perilyl alkohol dia masuk terpen, berasal dari minyak-minyakan, contohnya peppermint, seledri, dan lain-lain. Jadi kalau misal nanti dalam menu video kalian menambahkan, eee, essential oil ataupun minyak-minyakan ya, minyak-minyakan, bisa dari peppermint, peppermint diambil dari daun peppermint, kan daun peppermint ada ya, di rumah saya ada daun peppermint ada. Jadi kalau misalnya untuk batuk, biasanya, saya gabung sama kencur, itu enak banget ya. Ini cita-cita saya tuh pengen punya, kafe gitu ya, kafe herbal ataupun kafe jamu, tapi ternyata agak sulit juga ya. Agak sulit juga karena rukonya itu harus sewa. Kalau ruko sewa, itu mahal banget. Kemarin saya nanya di daerah Cair itu ruko tuh ternyata mahal-mahal ya, di daerah Citra Indah itu mahal-mahal banget, saklek banget. Oke, peril alkohol inilah yang, digunakan preventif untuk kanker usus dan lain-lain ya, karena dia mengandung, minyak esensial. Tapi permasalahannya adalah minyak esensial itu kan jadi sulit dibikin ya, beda kalau kita misalnya pengen dapat beta karotin kita makan wortel. Kalau minyak esensial ini kan, biji seledri itu susah banget, kecil-kecil banget. Daun seledrinya aja kecil, kita nyari bijinya ya. Nah, ini yang digunakan untuk, mengobati, penyakit-penyakit tumor dan lain-lain. Selanjutnya ada saponin. Nah, saponin ini kita udah kenal dong, udah familiar. Oh, saya udah hafal saponin, ditambah air, dikocok kuat sehingga menjadi berbusa. Nah, ini salah satu juga yang mengandung, senyawa-senyawa golongan terpen ya, tapi dari non karetinoidnya. Jadi, sabun ini contoh pada tanaman ada, dia termasuk nutraceutical kalau misalnya tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Contohnya, eee, sabun ini mempunyai kemampuan busa disebabkan karena sapogenik hidrofobik, larut dalam lemak, dan bagian gula, larut dalam air. Saponin itu rasanya pahit, kemudian, beberapa saponin bersifat toksik ya. Jadi kalau kalian makan saponin, ya pasti mati kalau yang bersifat toksik, karena kan busa.
kayak kalian makan sabun, juga kan mati juga ya. Nah, kalau untuk pada tanaman, maupun hewan laut, contohnya ya, contohnya itu ditemukan pada lerak. Lerak itu untuk mencuci kain batik. Jadi, kalau misalnya kalian punya baju batik yang harganya misalnya 5 juta gitu ya, di atas 5 juta ataupun di atas 3 juta, itu cucinya pakai, kalau orang Jawa ngomong klerak, Salsapila rarak namanya, rarak Salsapila parak Salsapila rarak. Sapindus rarak, nama latinnya Sapindus rarak, nama Jawanya itu di Indonesia namanya klerak, harusnya pakai K, klerak. Dicelupin aja sama klerak, jadi tidak luntur, batiknya jadi tidak habur gitu ya. Kemudian senyawa yang lainnya adalah kedelai. Nah, kedelai kan, kita sering makan ya, kacang kedelai. Saya suka kebalik dengan keledai. Jadi saya harus hati-hati ngomong kedelai, ya. Kacang kedelai, nah kacang kedelai kalau kita rendam itu ada busa-busanya tuh ada, sedikit tapi ya. Kemudian daun pepaya, coba daun pepaya kalau kita rendam kayak ekoenzim juga ada busa-busanya, walaupun jumlahnya sedikit. Tapi itu toksik nggak, Bu? Daun pepaya tidak toksik, kan sering kita makan ya. Ataupun kedelai ya juga tidak toksik karena sering kita makan. Tapi dia mengandung saponin. Nah, saponin sendiri juga kalau misalnya dia dia aman buat kita kan juga dia memiliki ini melekat. Polisinya melekat ke salah satu ke salah satu rantai cincin pula. Oke ya, ini saponin udah. Ini saya nggak ada gambarnya. Kalian nanti bisa bisa menggambarkan sendiri gitu ya. Kedelai kayak gimana, ginseng udah gimana. Kalau bisa nanti ujian saya tuh biasa gini, kalau kita ngomong fitokimia sebagai nutraceutical misalnya gitu ya, komponen-komponen apa, misalnya komponen apa yang digunakan untuk mengobati, misalnya untuk retina gitu ya, terus alasannya apa. Kalau bisa jawab ada beta karoten, ada likopen, dan lain-lain. Kemudian apa yang menyebabkan itu bisa masuk ke mana, ke larutan yang bersifat lemah dan bagaimana fungsinya bagaimana gitu. Pokoknya kamu baca aja yang di slide saya ya. Apalagi nanti kalau udah ngomongin penyakit, kenapa contoh misalnya kenapa beta karoten ini contoh ya, kalau ini untuk retina ya, tapi kita kagak ngomongin retina. Kita kagak ada di dalam UTS-UTS kita yang ngomongin penglihatan. Contoh misalnya bagaimana tanaman kita misalnya bahas imunomodulator. Bagaimana Nigella sativa ini bisa mempengaruhi fungsi dari sitokin. Nah, ini enak nih ngejelasinnya. Itu yang saya pengen nanti di teman-teman besok presentasi terkait presentasinya 8 orang loh. Jadi bukan cuma 1 sama 2 karena tugas kalian tuh sulit. Makanya saya bikin 8 orang. Dari 8 orang itu, makanya kalian aktif. Oke, 4 orang yang ngomongin jurnal, 4 orang yang bikin video. Itu dibagi. Kalau farmasi itu kalau misalnya, kerja sendiri malah nggak bagus sih, kalau misalnya enak kan kelompok pertama kalian tidak stres juga, tidak keburu-buru. Ya, jadi dibagi saja, kalau 8 orang, berarti 4 yang mengerjakan videonya, makanannya, makanan, nutraceutical, 4 lagi 4 lagi terkait dengan jurnalnya. Apakah pokoknya jurnal yang terkait dengan nutraceutical. Setelah kalian bikin masing-masing kan menjadi pokja masing-masing kan? Jadi pokja masing-masing, nanti tinggal diskusikan terakhir. Gini gini gini. Kalau misal saya tidak, saya fair kok. Kalau misalnya eh, kalian dari 8 orang itu kan saya harus lihat nih. Kalau misalnya kan harus ada ketuanya ya, 8 orang itu ketuanya dan itu menjadi harus ada PIC-nya maksud saya. Kalau misalnya Bu, itu yang tukang video yang bagian video kagak mau ngerjain, tinggal ngomong aja ke saya gitu ya. Jadi saling mengerjakan. Bu, dia kagak kagak ngerjain video padahal udah saya suruh. Jadi saya nggak nyalain PIC-nya, tidak.
karena tugasnya bareng-bareng 8 orang, jarang-jarang saya ngasih kelompok banyak-banyak. Kemudian terpenoil, ini golongan, non-karotenoid tadi ya, tapi masih golongan terpen. Ini contohnya adalah, monoterpen. Kalau terpen itu biasanya kan memang, dia itu larut dalam lemak ya, larut dalam minyak ya, lipofil. Nah, salah satunya adalah minyak kayu putih ataupun minyak pinus. Nah, untuk nutraceutical ya, karena nutrisi ya, jadi kalau misalnya ada yang bikin, minyak kayu putih itu bukan menjadi suatu nutrisi ya, tapi kalau misalnya kalian masukin, daun jeruk sehingga terjadi daun jeruk tuh kan enak banget dan di situ ada terpeneol gitu ya, terpeneol. Itu nggak apa-apa karena dia mengandung sel terpeneol, dia mengandung aroma dari, kulit jeruk. Saya mau bikin mochi dari, misalnya Moringa oleifera, daun kelor. Kenapa kita bikin mochi, daun kelor misalnya, kemudian dikombinasi dengan teh hijau, diatur-atur aja sama kalian gitu ya, ini tambah ini, yang penting ininya dapat gitu, idenya dapat. Tinggal bagaimana kita bikin enak itu makanan. Saya mau bikin teh, itu salah satu ya, salah satu tuh bisa. Saya mau bikin teh, teh ini digunakan untuk penderita, eee, teh ini sebagai untuk penderita diabetes. Oh, teh ini digunakan untuk, sebagai antioksidannya kuat, karena dia mengandung katekin, epigalokatekin, kemudian saya dikasih, daun jeruk, kayak gitu. Pokok kreasinya sesuai kalian saja ya. Nah, ini perbedaan antara karotenoid terpenoid dan karotenoid non-karotenoid terpen. Dari segi warnanya, saya kasih dari segi warnanya, kalau tadi saya bilang kalau karotenoid itu pigmen alami, berarti dia berwarna ya. Kemudian dari strukturnya, itu kalau terpenoid karotenoid itu C40, artinya sangat non-polar gitu ya. Kalau non-karotenoid ini juga cenderung tidak polar gitu ya. Karena kalau tapi bisa jadi kalau berapa sih batas karbon gitu kan? Berapa sih batas karbon dia jadi polar ataupun semipolar? Kalau misalnya pada flavonoid C6 itu masih ada yang bisa polar maupun semipolar. Saya rasa kalau udah C15, C10 tuh kayaknya sudah banyak atom karbonnya ya. Apalagi kalau dia tidak ada gugus hidroksil, maka semakin nonpolar ya. Kemudian ini contoh fungsi utamanya ya, pigmen dan fotosintesis, kemudian aroma, hormon, dan pertahanan. Kemudian contohnya tadi saya sudah jelaskan mana yang non, mana yang tidak non, mana yang karotenoid dan non karotenoid. Oke, berikut beserta tanaman-tanamannya saya sudah jelaskan ya. Tinggal kalian mencocokkan saja, ataupun kalau misalnya nanti nanti eh sebenarnya di internet itu sudah banyak sih ya, jadi nggak perlu diajarkan mau apa tuh sudah banyak. Walaupun materi kita sampai ke 14, bisa kamu lihat referensi yang lain, makanan apa yang untuk diabetes dan lain-lain. Oke, itu baru setengah slide dari terpenoid dan terpenoid maksud baru terpenoid yang non karotenoid dan karotenoid. Itu baru baru golongan. Nah, selanjutnya adalah polifenol. Ini masih jadi itu ada 2 sesi ya, sesi 1 sekarang sama sesi besok. Besok tuh kita mau ngomongin polifenol. Polifenolnya banyak banget ya. Banyak banget yang terkait dengan polifenol. Dari sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ataupun yang lainnya? Silakan ya. Jadi yang mau bertanya silakan, jangan nanti kagak ngerti, saya tidak menerima jawaban kalau melalui PC. Saya tidak akan
Kita pembelajaran dewasa, kalau Bu saya kagak ngerti yang terkait dengan ini, kalian tanyakan saja. Iya, silakan Nazwa. Ibu mau nanya perihal tugas kelompok yang video itu isinya itu dari review jurnal kita atau bukan ya Bu? Atau kita harus nyari produk lagi? Contoh, misalnya contoh aja Najwa misalnya jurnalnya tentang apa? Udah nemu belum? Udah Ibu, Coba sebentar. contoh. Ini Uh, saya sambil share. Kalau jurnal saya itu nutraceutical jelly drink kombinasi ekstrak daun kelor dan rimpang temulawak sebagai anti stunting secara in vivo Ibu. Apa? Itu nutraceutical untuk anti stunting. Anti stunting. Kamu ngerti anti stunting itu apa? Kayak langsung lapar gitu kan? Iya, kondisi di mana balita memiliki panjang dan tinggi badannya kurang dibandingkan dengan usianya Ibu kalau stunting. Nah, itu kalau misalnya videonya mengacu kepada tadi gabungan antar tanaman apa sih? Daun kelor dan temulawak Ibu. Oh, dokter sama temulawak. Itu pahit tuh temulawaknya ya. Kalau misalnya videonya eh, merajuk kepada jurnal itu menurut saya lebih bagus. Lebih bagus. Jadi saya belum baca jurnalnya ya. Kalau saya lihat dari judulnya, ini makanan yang digunakan untuk anak-anak yang busung lapar gitu kali ya. Jadi biar dia nafsu makan karena mengandung temulawak dan apa? Daun kelor Ibu. Daun kelor dan temulawak. Oke. Nah, nanti itu lebih bagus kalau misalnya sejalan dengan videonya. Oh, bagaimana daun kelor dan temulawak kita bikin bikin mau modelnya apa gitu ya. Mau bikin modelnya dalam bentuk sediaan. Kalau sediaan susu nggak bisa. Sediaan apa yang kamu bikin dari situ itu boleh saja. Atau kalau dia buat anak-anak dalam bentuk makanan misalnya, makanan tadi saya bilang mochi dan lain-lain. Kan dia kalau anak-anak itu stunting itu kan lebih banyak ya ke busung lapar tuh kan ke anak-anak kan. Kalau udah kayak usia kayak kita, kayaknya kalau stunting di daerah Jakarta agak jarang ya. Anak-anak yang mungkin dia tidak kecukupan gizi dan lain-lain. Jadi gitu ya. Jadi boleh dari jurnal terus kamu eksekusi di video. Coba saya sebenarnya saya nggak enak nge-share video sih, tapi nggak apa-apa lah. Contohnya aja, tapi menurut saya ini juga nggak pas. Jadi saya nggak bisa share video ke teman-teman karena menurut saya itu video video anak cutting. Mana cara share video di ini ya? Videonya hilang. Aduh, dulu, saya download dulu. Dia itu ceritanya mana nih? Oh, tidak bisa modal video karena sudah tidak ada di telepon. Karena sudah beberapa saya harus matikan ya. Kalau pengen tahu contohnya nih, sebentar dulu, sabar dulu. Karena di apa namanya handphone saya udah penuh, jadi saya kadang suka saya matikan, hapus sama ada lagi yang bertanyakan? Oke, sambil saya me apa, minta lagi video yang kemarin dikasih ya. Nanti saya share aja deh di
Nih, dikasih lagi nih videonya nih. Ada lagi yang bertanyakan? Ini contoh, tapi contohnya jangan ngikutin ini gitu maksudnya. Cari yang terbaik lagi. Ada yang mau tanyakan lagi terkait dengan tadi bisa ya? Tadi jawaban saya itu sangat baik malah kalau misalnya di jurnalnya ini kemudian kita kasih menu yang ini. Itu malah lebih wise gitu. Lebih wise banget. Ibu, tapi kalau produknya kita cari lagi yang lain nggak sesuai jurnal, boleh Bu? Nggak apa-apa. Nggak sesuai jurnal nggak apa-apa, sesuai jurnal nggak apa-apa. Aku mana video. Ini kemarin itu anaknya Bu Melova. Karena memang kan kemarin itu Bu Melova ya, nutraceutical ini. Jadi karena mahasiswanya sudah banyak, nah dari Kaprodi kita pecah, eee, mana yang megang ini, tahu wilayah mana wilayah mana. Lama download-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemarin durasinya sampai tanggal berapa ya? Sampai akhir April ya? Iya Bu, 30 April. Iya, 30 April. Terus yang individunya aman? Individunya udah aman belum? Kamu kan yang mau moderator. Udah bikin Google Drive-nya Bu, tinggal dikirim aja. Tapi ada yang sama nggak? Kalau di kelas CR1 enggak Bu, karena di list. Oke, di list ya. Coba ya. Oh, bisa nggak? Pengen muter. Nantilah saya share, tapi kalau share di grup nanti kemana-mana jadinya ya. Jangan di-share di grup. Mending kita tonton videonya. Nggak apa-apa lah, kelamaan. Ini saya share di grup aja deh.